loopt door het gehucht, een wonder gerucht. Menyingkap kisah Letnan Belanda melihat hantu saat peperangan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanda telah berupaya menguasai seluruh daratan di Indonesia selama berabad-abad lamanya. Banyak hal yang dialami mereka saat hidup bersama di Hindia Belanda. Salah satunya adalah adanya kesaksian tentang hantu Aceh yang dikisahkan oleh Letnan J.P. Schoemaker saat bertugas jaga di salah satu benteng Belanda di Aceh. Bentengnya berbeda dengan benteng lain, berada jauh melewati hutan-hutan. Benteng itu terletak tidak jauh dari kota Raja, sekarang Banda Aceh. Lokasinya terpencil melewati hutan. Saat itu, para serdadu tengah berjaga malam di benteng. Memasuki pukul 11:30 malam, seorang serdadu dikejutkan oleh sosok berpakaian putih yang muncul tiba-tiba. Sontak, serdadu itu lari dan melapor pada Letnan Schoemaker. Letnan tak percaya akan hal itu, ia menuduh serdadunya salah melihat. Schoemaker menuduh bahwa serdadunya sebenarnya melihat kayu yang ia duga hantu. 4 malam lamanya, para prajurit dan serdadu terus-menerus dihantui oleh sosok berpakaian putih. Tambahnya rasa tak percayanya, membuat Schoemaker memutuskan untuk berjaga langsung di sekitar benteng. Ia juga memerintahkan untuk para prajurit agar menyiapkan persenjataan dan kembang api untuk menerangi tempat keluarnya sosok yang diduga hantu itu. Benar saja, saat lonceng berbunyi, menunjukkan pukul 12 malam, sosok itu keluar dari kuburan yang berada di samping benteng. Para prajurit pun, yang kebanyakan orang SSS, lantas terkejut, sambil menahan takut, tembakan kembang api dilepaskan ke arah keluarnya sosok itu. Sayang, saat ditembakkan, sosok itu langsung menghilang. Kata prajurit, setan hilang. Sosok putih di hutan belantara, dilihat Schoemaker, atau kapten. Dan sekiluaknya, atau prajurit. Atas kejadian tersebut, maka datanglah Wakidin, serdadu pemberani dari SSS, yang kemudian menjadi kepercayaan Schoemaker. Ia diizinkan untuk menyelidiki asal-usul dan misteri munculnya sosok yang telah membuat keresahan di sekitar benteng. Ia diberikan izin untuk berjaga selama 24 jam, serta menyusup keluar benteng, mencari sumber dari kemunculan sosok itu. Keesokan harinya, ia mulai berjaga di luar benteng. Sejak pukul 6 petang, ia bersembunyi, menunggu hingga waktu gelap. Setelah menunjukkan pukul 7, Wakidin mulai menyusup di balik semak-semak, menyusuri hutan, sampai pada markas serdadu-serdadu Aceh. Markas serdadu Aceh yang memiliki pondasi tinggi, berdiri di atas tiang, kemudian dimanfaatkan oleh Wakidin. Wakidin Semboenji, di bawah Roemah Ito. Ia mendengar semua percakapan para serdadu Aceh, menyelidiki apa yang akan mereka lakukan. Setelah mendengar seluruh isi percakapan, Wakidin tak mau berlama-lama, kembali ke benteng, menceritakan kepada Letnan Schoemaker. Lantas menyerukan semua untuk bersiap dan bergegas. Prajurit dan serdadu SSS telah menyadari mereka yang ketakutan mendadak jadi berani. Wakidin memimpin beberapa serdadu untuk mendampingi Schoemaker mengecek tanah tempat munculnya sosok berpakaian putih itu. Sekitar setengah jam mereka berkeliling, tak satu pun bukti yang didapatkan. Sampai akhirnya, salah seorang serdadu terjatuh ke dalam lubang di tanah pekuburan. Di dalamnya terdapat persenjataan yang disembunyikan tentara Aceh. Wakidin dan serdadu mengetahui bahwa semuanya adalah siasat perang orang Aceh. Semua telah terbongkar. Dari sini kemudian, pasukan Aceh yang hendak melancarkan serangan, malah terlebih dulu diserang. Sosok putih akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak di dadanya. Sekian ulasan kali ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.